Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang stainless steel. Stainless steel sebenarnya masih dalam kelompok baja paduan. Kemudian nanti apa itu baja paduan? Apa bedanya dengan baja karbon? Ya. Jadi kalau baja karbon itu unsur yang dominan yang berpengaruh terhadap sifat baja karbon adalah hanya unsur Fe dan C. Sedangkan baja paduan itu terdiri dari selain besi atau Fe dan C itu ada tambahan unsur paduan lain seperti nikel, krom, Mn, molibdenum dan sebagainya. Sehingga sifat-sifat baja paduan itu sangat dipengaruhi oleh jumlah ataupun komposisi dari unsur paduannya. Oke, kembali ke stainless steel. Nah, stainless steel adalah salah satu jenis baja paduan tinggi. Artinya baja paduan tinggi yaitu jumlah unsur paduannya itu lebih dari 10%. Kalau jumlah unsur paduan itu kurang dari 10%, maka disebut dengan baja paduan rendah. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke overview tentang stainless steel. Nah, apa itu definisi stainless steel? Ya, stainless steel adalah baja yang tahan terhadap serangan media atau lingkungan yang korosif. Ya, lingkungan korosif itu seperti apa? Lingkungan korosif itu misalkan lingkungan yang mengandung unsur asam, ya, kebanyakan seperti itu. Jadi misalkan larutan asam, ya, sebagai contoh katakanlah HCl, gitu ya, HCl. Kemudian kalau di pabrik gula itu adalah nira, ya. Nira itu termasuk asam juga, gitu ya. Bahkan udara pun itu juga bisa menyebabkan korosi atau air, gitu ya. Meskipun itu secara umum tidak bersifat terlalu asam, tapi itu bisa menyebabkan suatu logam berkarat. Ya. Stainless steel itu masuk dalam kelompok itu. Ya. Tetapi sebenarnya stainless steel juga tidak benar-benar tahan karat. Ya. Kalaupun dia nanti terkena lingkungan yang sangat asam, itu juga masih bisa berkarat. Ya, karena dia masih dalam kelompok logam. Ya. Stainless steel termasuk dalam baja paduan tinggi, ya, high alloy. Sudah saya sampaikan di awal tadi. Ya. Stainless steel tahan terhadap korosi, ya, suhu tinggi dan suhu rendah, serta bersifat mampu potong yang baik. Jadi di sini sifat stainless steel itu tahan terhadap suhu tinggi atau suhu rendah, ya. Yang biasanya ini tidak dimiliki oleh baja karbon, ya. Stainless steel banyak dipakai dalam reaktor atom, boiler, turbin, mesin jet, atau di dalam industri makanan. Jadi gula ataupun sawit sebenarnya itu masuk dalam kelompok food industry. Sifat ketahanan korosi dari stainless steel tergantung pada banyaknya kandungan krom dan unsur penambah lainnya, serta kestabilan lapisan oksida krom atau oksida nikel yang melindungi baja dari media korosi. Oke, ini saya perlihatkan ilustrasi, ya, perbedaan antara baja karbon dengan stainless steel. Ya. Jadi, mengapa kok stainless steel itu bisa tahan karat? Ya.
dibandingkan dengan baja karbon. Jadi kita lihat di sini ya, baja karbon ya, atau baja paduan di mana unsur kromnya mungkin kurang dari 10%. Jadi di sini ketika baja itu bertemu dengan udara, ya, udara atmosfer, maka di permukaan atasnya itu akan muncul atau terjadi reaksi antara besi dengan udara ya, udara. Sehingga nanti akan timbul karat atau ras. Sedangkan pada stainless steel, pada permukaannya itu akan membentuk suatu lapisan tipis atau istilahnya pasif film. Pasif film dari krom ya, Cr2O3, sehingga nanti lapisan tipis itu akan melindungi stainless steel dari terjadinya korosi atau karat. Lapisan tipis ini akan muncul kalau kandungan kromnya lebih dari 10%. Oke, di sini ya ada ilustrasi ya antara perbandingan corrosion rate atau laju korosi terhadap kandungan krom pada suatu logam. Ya. Ketika kandungan kromnya itu 0%, maka laju korosinya atau kecepatan korosinya itu di atas 0,2 mm per year. Sedangkan kalau semakin tinggi, maka laju korosinya juga akan semakin rendah. Nah, di sini kandungan kromnya ketika lebih dari 10% itu sangat rendah gitu ya. Ke sana itu sangat rendah sekali. Oke, itu ya sekilas tentang perbedaan antara baja karbon dengan stainless steel. Kemudian jenis-jenis stainless steel dan market share. Ya, jadi market share itu artinya jumlah yang diproduksi dan yang digunakan di industri ataupun masyarakat. Oke, ya, jenis-jenis stainless steel-nya ada 5. Yang pertama adalah austenitic, ya, kemudian ada ferritic, setelah itu ada martensitic, ada precipitation hardened, dan duplex ya. Jadi duplex ini gabungan antara ferritic dan austenitic. Nah, di sini bisa kita lihat market share-nya dari masing-masing jenis stainless steel itu. Yang paling umum dan yang paling banyak digunakan adalah yang seri austenitic ya. Jadi seri ini memiliki kelebihan yaitu ketahanan korosi yang sangat tinggi. Ya. Dari kelima jenis ini itu mempunyai sifat yang berbeda, jadi mempunyai kelebihan masing-masing ya. Misalkan kalau seri austenitic itu kelebihannya dia adalah tahan terhadap korosi yang relatif tinggi gitu ya dibanding jenis yang lain. Sedangkan yang ferritic itu di bawah austenitic untuk ketahanan korosinya, tapi masih di atas martensitic ya untuk ketahanan korosinya. Nah, sedangkan martensitic itu paling rendah ketahanan korosinya, tetapi dia bersifat keras karena strukturnya itu berupa martensit. Ya, jadi ini adalah beberapa jenis keunggulan ya dari masing-masing stainless steel ya. Nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Oke, sekarang kita coba bahas satu persatu tentang jenis-jenis stainless steel ini. Yang pertama adalah austenitic stainless steel. Ya. Seri austenit itu sering disebut juga baja 18-8 ya. Artinya di sini kandungan kromnya itu kurang lebih 18% dan nikelnya sekitar 8% ya. Kurang lebihnya seperti itu, tergantung nanti
grade-nya apa gitu ya, jenis grade-nya. Oke, di sini ya yang merupakan baja paduan ya, karena ini stainless steel itu adalah masuk dalam kelompok baja paduan ya, dengan kandungan krom 16 sampai 26%, kemudian nikelnya 6 sampai 22% dan sedikit unsur krom ya, sedikit unsur karbon ya. Tipenya atau grade-nya nanti cukup beragam ya. Contohnya aja ini ya, ini belum semuanya. Jadi contoh grade-nya adalah ya, kalau Anda ingat tentang sistem kodifikasi baja ya. Ini dari IC ya, IC 201, IC 202, IC 204, 301, 302, 304 ya. 304L, 321, 347. Ya, jadi kalau austenitic stainless steel itu kodenya itu biasanya diawali dengan angka 2 atau angka 3. Ya, mudah Anda ingat ini. Oke, kemudian sifatnya itu sifat tahan korosinya itu paling baik. Jadi kalau dibandingkan dengan yang di atas tadi, yang di slide sebelumnya itu ada martensit, ada veritic gitu ya, ada duplex ya. Itu ketahanan korosinya paling baik adalah yang austenitic ini. Ya. Oke, dari sisi harga lebih mahal dibanding grade veritic ya, memang ini relatif mahal ya. Ya, lebih mahal dibanding grade veritic. Kemudian seri 2 itu lebih murah ya dibanding yang seri 3. Jadi seri 2 itu contohnya yang 201, 202, 204 ya. Kalau seri 3 berarti yang ini contohnya ya. Nah. Kemudian bersifat non magnetik. Nah, untuk proses pengelasannya dia mudah dilas ya. Jadi kalau kita ngelas jenis stainless steel ini ya, itu mudah ya. Tetapi ada sedikit kelemahan ya, mudah terserang korosi di dekat daerah las ya, di daerah las. Jadi di daerah HAZ-nya. Korosi ini bisa dicegah ya dengan memanaskan kembali di daerah las kurang lebih 1000 derajat Celcius dengan pendinginan yang cepat ya. Atau nanti kalau kita bisa menggunakan ya, kalau untuk pengelasan biar tidak mudah terserang karat itu menggunakan seri yang ada kode L-nya ini ya. L itu adalah low carbon. Ya. Oke, kemudian stainless steel ini tidak dapat dikeraskan dengan perlakuan panas ya, quenching. Ya, apa itu quenching? Ya, nanti bisa Anda lihat di materi heat treatment. Ya, mungkin pertemuan berikutnya. Ya. Oke. Dapat di hot work dan cold work ya. Jadi dapat dikerjakan pada kondisi panas atau pada kondisi dingin gitu ya. Nah, kapan itu disebut kondisi panas atau kondisi dingin? Jadi kondisi dingin itu suhunya di bawah 700-an ya. Kalau Anda lihat di diagram fasa ya. Jadi kalau masih di bawah 700 itu disebut dengan cold work ya, karena di situ belum terjadi perubahan fase. Tapi kalau sudah di atas 700 itu adalah masuk dalam kelompok hot working ya, pengerjaan panas. Ya. Stainless steel memiliki shock resistance yang tinggi, jadi tahan terhadap beban kejut ya, shock. Ya. Sulit di machining atau dilakukan proses permesinan kecuali dengan penambahan S atau SE. Ya. Kemudian kekuatan dan ketahanan pada temperatur tinggi yang sangat baik. Tadi ya sudah saya sampaikan di depan ya. Jadi perbedaan sifat mekanik pada suhu tinggi itu tidak jauh berbeda dibandingkan pada suhu kamar ya, atau suhu rendah di bawah 0. Aplikasinya ya, aplikasi untuk stainless steel ini
banyak dipakai untuk industri kimia, makanan, poros-poros pompa dan sebagainya, ya, atau mungkin lingkungan yang asam gitu ya. Kalau di pabrik gula itu ada istilahnya nira ya, nira itu relatif asam, kemudian ada sulfur juga. Di pabrik gula itu ada juga proses penggunaan sulfur ya, itu pada sulfur tower untuk proses pemurnian nira. Oke, ini ya secara diagramatis ya kelompok austenit. Jadi ini misalkan ya seri 304 ya, 304. Kemudian ketika seri ini kita kurangi kromnya dan nikelnya, dia masuk dalam grade 301 ya. Kalau ditambah karbon nanti ada 302. Nah, dari 302 ditambah sulfur jadi 303 ya, gitu ya. Kemudian kalau 304 kita tambah nikelnya, dia menjadi 305 ya. Ini grade-nya saja ya. Kalau Anda bandingkan nanti pada spek komposisi kimianya ya. Nah, nanti saya tunjukkan nanti ketika ditambah krom dan nikel jadi 308, 309 atau 310 gitu ya. Oke, ini ya untuk kelompok austenit yang seri 3, yang seri 2 itu nanti akan lain lagi. Oke. Selanjutnya adalah ferritic stainless steel ya. Jadi stainless steel kelompok ferritic ya. Jadi untuk ferritic ini ya, stainless steel adalah baja paduan dengan kandungan krom 10,5 sampai 27% dan karbonnya 0,12%. Jadi di sini unsur nikelnya hanya sangat sedikit ya. Jadi kalau nikelnya sedikit, otomatis ketahanan karatnya juga akan turun. Tipenya ya, ini jadi kelompok ferritic ini nanti untuk kodifikasinya hampir sama dengan yang seri martensitic ya. Di tipenya ada yang IC 405, 430, 446. Kalau kita gunakan yang seri JS biasanya nanti diawali dengan huruf SUS ya, SUS. SUS 405, 430, 446. Kemudian harga lebih murah ya dibanding austenitic. Setelah itu ketahanan korosi dan machinability-nya lebih baik daripada stainless steel martensitic gitu ya. Nah, martensitic itu nanti yang berikutnya ya. Bersifat magnetik, kemudian tidak dapat dikeraskan dengan perlakuan panas ya, karena kandungan karbonnya rendah dan dia adalah ferritic ya. Sehingga dengan perlakuan panas itu biasanya tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh. Artinya hasilnya ya hampir sama ya, mirip dengan tanpa perlakuan panas. Setelah itu dapat di cold work maupun di hot work. Ya. Pada kondisi anil bersifat ulet sehingga banyak dipakai untuk plat strip ya yang tahan korosi. Jadi ya, produknya itu banyak dalam bentuk plat strip ya. Nah, dia cenderung lunak ya. Dapat dilas tapi lebih sulit dibanding grade austenitic ya. Dan tidak mudah terserang korosi di dekat daerah las ya. Tetapi bisa berubah menjadi kertas. Jadi ini kelebihannya dibanding yang austenit itu di daerah HAZ tidak mudah terserang korosi ya, karena kandungan kromnya C-nya sudah rendah ya. Tapi nanti bisa berubah menjadi lebih kertas ya, karena ada hot work tadi ya, ada pengerjaan panas ya menggunakan proses pengelasan, contohnya gitu.
Oke, ini adalah grade-nya dari ferritic stainless steel ya. Di 430 sebagai dasarnya, grade awalnya ya 430. Kemudian kalau dikurangi chrome-nya nanti dikurangi chrome-nya tapi ditambah dengan Al aluminium menjadi seri 405. Kemudian ketika dikurangi chrome-nya ditambah dengan Ti menjadi seri 409. Kalau ditambah chrome menjadi seri 442 ya. Tambah chrome lagi jadi 446 dan seterusnya. Oke, ya berikutnya adalah kelompok martensitic stainless steel. Ya. Kelompok ini, ya stainless steel ini merupakan baja paduan ya dengan kandungan krom antara 11,5 sampai 18% dan kandungan karbonnya 0,1 sampai 1,2% ya. Jadi lebih tinggi dibanding yang ferritic tadi. Tipenya nanti ada IC ya atau SUS 403, 410, 416, 420 dan ini ya ada seri 5 ya. Bersifat magnetik. Kemudian dapat dikeraskan dengan perlakuan panas ya, karena kandungan karbonnya tinggi maka dia dapat dikeraskan ya dengan heat treatment. Dapat di cold work maupun hot work ya. Dapat dilas dan di machining meskipun relatif sulit ya karena dia keras, ketangguhannya baik, kemudian ketahanan korosinya cukup bagus terhadap cuaca. Jadi cuaca itu maksudnya atmosfer ya, lingkungan atmosfer. Tetapi tidak sebaik stainless steel ferritic maupun austenitic ya. Jadi ketahanan korosinya paling rendah. Tidak cocok untuk komponen poros atau yang lain yang mengalami kontak dengan logam bukan besi ya, karena menimbulkan korosi elektrolitik ya. Nah, ini adalah grade dari martensitic stainless steel ya. Ada seri 410, kemudian kalau ditambah karbon dia menjadi 420. Kalau di sini ditambah nikel menjadi 414, ditambah lagi krom jadi 431. Oke, dan seterusnya gitu ya. Ini adalah grade dari martensitic stainless steel. Oke, ini adalah hubungan ya dari berbagai jenis stainless steel tadi ya. Sebagai contoh, misalkan ini adalah martensitic ya 410, yang ferritic adalah 430 itu ya. Nah, ferritic ini ya dia bisa berubah menjadi martensitic pada saat prosesnya ya, bukan dengan cara setelah jadi ya. Jadi misalkan dengan di sini ya menurunkan kandungan krom tetapi menambah karbon ya untuk meningkatkan kekerasannya ya. Nah, ini. Nah, di sini kromnya 17%, ini 13% ya, jadi diturunkan kromnya. Ya. Nah, kemudian di sini ya, kalau misalkan ditambah krom lagi, nah, nanti dia kekuatannya akan naik, serinya menjadi 420R gitu ya. Nah, ini 0. Kemudian ada 420L, ada 420 ya. Oke, dan seterusnya. Jadi ini contoh ya, misalkan ini dengan menambahkan nikel untuk ketangguhannya, berarti nanti dia menjadi duplex ya, stainless steel. Duplex itu adalah austenite dan ferritic ya. Nah, ini juga sama. Nah, tadi ya yang duplex tadi. Nah, tadi dari duplex. Nah, duplex ya, jadi nanti di sini ya, jadi ada austenitic ya 304. Nah, duplex itu gabungan dari austenite dan ferritic yang di sini tadi ya, di slide sebelumnya. Ya, kemudian di sini ya general corrosion pitting and crevice corrosion ya. Jadi dia tahan ya terhadap
korosi pitting dan crevice ya. Pitting itu sumur, crevice itu celah ya. Korosi celah. Oke, dan seterusnya ya ini ya. Jadi kalau Anda perhatikan diagram hubungan antar jenis stainless steel. Oke ya, ini adalah komposisi ya, perbandingan komposisi dari beberapa jenis stainless steel ya. Ada martensitic, ada martensitic austenitic, ada precipitation hardening, ya, ada ferritic, kemudian ada duplex ya, ferritic austenitic dan austenitic ya. Oke, ini ya kandungan karbonnya, Anda lihat ya, ini cukup kecil sebenarnya. Nah, ini kromnya, yang menjadi perbedaan itu sebenarnya di krom dan nikel serta MO ya, ini yang utama. Ya, jadi ini yang krom martensitic itu 11 sampai 14, ferritic 12 sampai 19 ya, cukup tinggi. Duplex 18 sampai 27, austenitic 16 sampai 30. Nah, ini kemudian nikelnya ya, kandungan nikelnya martensitic itu hanya 1% ya, atau 2%. Ya, Anda lihat di sini austenitic lebih tinggi ya nikelnya. Ada MO ya. Kemudian hardenable, jadi apakah dapat dikeraskan ya. Martensitic ya, itu bisa dikeraskan ya, tapi kalau ferritic dan austenitic itu tidak bisa dikeraskan. Ini sifat magnetiknya ya. Jadi ada beberapa jenis stainless steel itu yang bersifat magnet ataupun non magnet ya. Nah, nanti Anda bisa coba ya menggunakan medan magnet ya. Kalau dia tidak bersifat magnet, maka itu adalah yang austenitic ya. Karena yang lain itu bersifat magnetik. Oke, ini ya masih sama ya perbandingannya. Ya, ini kalau jenisnya ya, jenis stainless steel ya, ada austenitic, duplex, ferritic, martensit, precipitation harden ya. Ya, oke, 5 jenis ya. Ini yang tidak bersifat magnet hanya satu. Nah, ini work hardening rate ya. Kalau mau digerak hardening rate ya, corrosion resistant ya. Mungkin ini salah ya, ini ya, duplex itu sebenarnya di bawahnya. Ya. Ya, oke. Nah, ini hardenable ya, apakah dapat dikeraskan? Oke, selanjutnya ya, ini adalah beberapa jenis aplikasi ya dari stainless steel. Ada ferritic ya. Nah, ini typical application ya, aplikasi yang umum. Otomotif, exhaust, jadi gas buang, railway wagon ya, dan lain-lain ya. Martensitic ini yang paling keras ya, blade gunting ya, blade itu adalah paling-paling, scissor ya, gunting dan sebagainya. Austenitic ini sangat banyak sekali ya sebenarnya ya. Ya. Kemudian ada duplex, ya, ada precipitation hardening. Jadi ini sebenarnya jarang digunakan ya, yang precipitation hardening ini ya. Nah, dari sisi pembuatan dan harga itu paling mahal. Oke ya, nah sekarang kalau tadi stainless steel yang austenitic itu ada dua ya. Ada dua. Dia ada yang seri 3 dan seri 2. Nah, apa bedanya stainless steel seri 3 dan seri 2 ya. Nah, seri 2 itu adalah CRMN grade ya. Jadi dia unsur nikelnya itu sedikit gitu ya. Dan digantikan oleh unsur Mn ya. Jadi dia adalah grade-nya itu adalah seri 2 gitu ya, seri 2. Oke ya. Jadi ini adalah merupakan grade terbaru dari
austenitic stainless steel ya. Nah, kalau yang lama itu adalah seri 3, yang baru adalah yang seri 2. Seri ini, seri 2 ya, seri 200 populer digunakan di negara Cina ya, India dan Asia Tenggara karena harga lebih murah ya, disebabkan kandungan nikelnya yang rendah. Ya. Jadi di sini unsur nikel digantikan unsur mangan, ya, kemudian niobium ya, nitrogen dan tembaga ya, untuk membentuk struktur austenit ya, struktur austenit. Nah ini contoh ya, contoh aplikasi pemakaian stainless steel ya. Nah, jadi ini yang warna kuning ya, CRNI berarti yang seri 3 ya, CRMN itu yang warna abu, yang hijau adalah krom ya. Krom ini berarti dia ya misalkan adalah ferritic atau martensit ya. Oke, ini ya, ini contoh seri 2 ya. Perbandingan ya antara seri 3 dan seri 2 ya. Seri 304. Anda lihat di sini kandungan kromnya ya tinggi, ini juga sama sebenarnya ya. Tapi Anda lihat nikelnya ini ya, yang seri 3 itu cukup tinggi, yang di bawahnya itu relatif rendah ya. Nah, ini rendahnya unsur nikel digantikan oleh unsur Mn gitu ya. Mn ataupun nitrogen ini ya. Nah, ini kan kita lihat di sini yang seri 3 itu rendah. Mn dan nitrogennya ya. Tapi kalau yang seri 2 itu relatif tinggi gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan ya antara seri 2 dan seri 3. Ya, sama-sama dalam kelompok austenit ya. Oke, ya di sini ya ketahanan korosi seri 3 lebih baik dibanding seri 2 ya. Sedangkan kekuatan dan kekerasan seri 2 itu lebih baik dibanding seri 3 karena adanya unsur nitrogen ya. Nah, ini sebagai contoh ya, grade 201 kekuatan luluh 30% lebih tinggi dibanding grade 304 ya. Tetapi mampu bentuk ya, seri 3 dibentuk itu misalkan di bending ya, di bending. Ditekuk artinya ya. Ya. Atau misalkan kalau plat berarti press ya, di press ya. Seri 3 itu lebih baik dibanding seri 2. Ya, sehingga kadang-kadang untuk meningkatkan mampu bentuknya seri 2 itu ditambah unsur CO ya. Untuk proses pengelasan ya, sifat mampulah seri 2 ya mirip ya, sama lah seperti seri 3 ya. Untuk hasil lebih baik ya, misalkan bisa digunakan filler yang seri atau tipenya 308 ya. Oke, nah sekarang saya bahas sedikit ya tentang aplikasi stainless steel pada industri gula ya, pada industri gula. Ya. Oke, sebelumnya kenapa kok harus pakai stainless steel ya? Kenapa kok harus pakai stainless steel? Seperti yang kita ketahui bahwa stainless steel itu dari sisi harga relatif lebih mahal ya. Mungkin berlipat-lipat ya harganya dibanding yang baja. Oke, yang pertama ya, korosi yang rendah ya, atau bahkan bisa dikatakan ya tidak akan berkarat gitu ya. Dapat diabaikan itu artinya korosinya tidak ada, tidak terjadi korosi. Ya. Kemudian rasio kekuatan dan berat yang tinggi. Artinya apa? Artinya stainless steel itu sebenarnya lebih kuat dibanding baja karbon ya, terutama ya baja karbon. Ya, kekuatannya lebih tinggi stainless steel.
Kemudian keunggulan yang lain adalah fabrikasi yang mudah, ya, mampu las dan mampu bentuk yang baik. Ya. Selanjutnya adalah ketahanan abrasi yang tinggi, ya, lebih tahan terhadap arus, jadi dia lebih keras. Ya. Heat transfer yang baik, ya, heat transfer yang baik, jadi perpindahan panasnya yang baik, ya, tidak bereaksi dan merubah warna, ya, warna gula, contoh ya. Nah, tidak bereaksi, ya. Kalau baja karbon itu pasti akan bereaksi sehingga warna gulanya ya pasti akan berubah, ya, lebih gelap, ya, contohnya gitu. Setelah itu mempersulit koloni bakteri untuk berkembang pada permukaan stainless steel, ya. Nah, ini bakterinya juga akan minimal. Ya, maintenance yang rendah, perawatan yang rendah, ya. Tidak perlu coating atau pengecatan, ya, mudah dibersihkan karena permukaan yang halus, ya. Jadi stainless steel itu relatif halus, ya. Kalau Anda lihat, ya, katakanlah pipa stainless steel dibanding pipa baja pasti lebih halus yang stainless steel, ya. Dan maintenance-nya rendah, ya, tidak perlu coating. Ya. Kemudian biaya operasi yang rendah, ya. Karena tidak ada perawatan tadi, ya, perawatannya yang rendah tadi sehingga biayanya juga rendah. Meningkatkan umur pakai alat 30 sampai 40% bahkan lebih, ya. Jadi ini kalau di pabrik gula itu kan setiap tahun kadang-kadang ada istilahnya di luar masa giling, ya. Jadi di luar masa giling itu dipakai untuk perawatan. Jadi kalau di pabrik gula itu gilingnya itu mungkin hanya 3 sampai 5 bulan, ya, itu sudah sangat tinggi gitu, ya. Nah, di luar itu ngapain dalam setahun itu? Nah, kan dia tiap tahun, ya. Tiap tahun itu hanya 3 sampai 5 bulan. Di luar itu apa? Berarti dia adalah di luar masa giling. Kegiatannya apa? Berarti dia adalah perawatan, ya, perawatan atau maintenance. Oke, kemudian, ya, lebih aman, ya. Karena pasti karena tidak berkarat, maka kerusakan atau kebocoran itu minimal, ya, sehingga kecelakaan juga akan minimal juga. Oke, apa sih yang menyebabkan korosi pada pabrik gula, ya? Jadi yang pertama adalah lingkungan yang asam, ya, acidic environment. Kemudian adanya abrasi, erosi, gesekan, pengekisan, ya, ini biasanya terjadi dalam proses atau mungkin kalau di utilitas berarti misalkan pada cerobong, gitu, ya. Adanya penggunaan bahan kimia, jadi di industri gula itu pasti ada bahan kimia yang digunakan, ya. Di mana bahan kimia itu biasanya dia bersifat asam. Oke, kemudian uap atau gas atau asap itu bersifat asam, ya. Ya. Kemudian ada korosi galvanik, ya. Jadi galvanik itu korosi akibat adanya pemakaian dua logam yang berbeda, ya. Kalau dua buah logam didekatkan, di mana logamnya itu berbeda jenis, maka bisa terjadi galvanic corrosion, ya. Kemudian korosi di luar masa giling, ya. Jadi ketika tidak giling itu logam baja itu bisa berkarat karena lingkungan tadi, ya, atmosfer, ya, lingkungan atmosfer itu bisa menyebabkan karat atau misalkan juga ada airnya, ya, lingkungannya mengandung air. Ya, setelah itu, ya, pengerjaan permukaan, ya, surface finish, permukaan yang kasar itu cenderung mudah berkarat dibanding permukaan yang halus. Nah, secara umum sampai dengan saat ini, ya, alat-alat proses di pabrik gula itu lebih banyak menggunakan bahan mild steel atau baja karbon rendah untuk peralatan prosesnya, ya. Sehingga hal ini mempunyai umur pakai yang pendek akibat terkena serangan korosi.
Nah, ini ya, ini saya memberikan sedikit ilustrasi ya, perbandingan life cycle, jadi umur pakai antara baja karbon rendah dibandingkan stainless steel ya, pada peralatan pabrik gula. Ini saya ambilkan dari penelitiannya Pravin Gul ya di India. Nah, ini umur pakainya ya, 0 sampai 20 tahun. Ini adalah jenis alatnya ya. Ya, kan cane carrier ya. Jadi ini pada saat awal akan digiling tebu itu ada cane carrier, jadi pembawa tebu ya. Repyak namanya gitu ya. Nah, ini juga sama ya, rag carrier. Nah, ini mild steel itu yang warna coklat, stainless steel yang warna abu-abu ini ya, abu-abu. Oke. Ya, oke, juice trace ya. Ini mill piping ya, jadi piping perpipaan pada istilahnya ada gilingan ya. Ya, ini pompa nira. Nah, ini ya, jelas sekali perbedaannya ya, umur pakainya bisa 3 atau 4 kali lipat dibanding baja karbon ya. Nah, ini tangki clarifier. Nah, di pabrik gula, tangki clarifier itu kebanyakan masih menggunakan bahan baja karbon rendah ya, MS. Ini boiler air heater ya, jadi pemanas air. Boiler ya, ini bukan boilernya ya, tapi pemanas udara ya, bukan air ya, boiler air heater ya. Jadi pemanas udara pada boiler ya. Nah, ini salah satu komponen saja. Nah, ini flue gas duct ya, jadi ini flue gas itu duct gitu ya, jadi aliran ya, tempat aliran gas buang ya dari boiler. Nah, oke, ini contoh ya perbandingan umur pakai ya. Oke, kemudian apa sih kriteria pemilihan stainless steel yang cocok untuk industri gula ya? Ini contoh ya. Sifat mekanik atau kimia ya, seperti kekuatan. Ya, ini penting ya, kekuatan yang utama. Kemudian kemampuan fabrikasi dan las ya. Jadi pembuatannya seperti apa gitu ya? Apakah lebih mudah menggunakan stainless steel atau sebaliknya? Ya, lebih sulit kalau difabrikasi dibuat menggunakan stainless steel. Itu pertimbangannya ya. Kemudian ada ketahanan korosi. Ya, seperti apa sih lingkungan, karena tingkat korosi di pabrik gula ya untuk alat-alatnya itu berbeda-beda ya, tidak semua bisa disamaratakan ya. Jadi untuk optimasi dari sisi biaya ya, sisi biaya dan manufakturnya, pembuatannya. Oke, kemudian ketahanan aus ya, ini penting ya, ketahanan ausnya seperti apa. Ya, stainless steel lebih tahan aus 3-5 kali dibanding baja karbon rendah ya. Artinya stainless steel itu lebih keras ya, lebih kuat dibanding baja karbon rendah ya. Nah, ini ya komposisi kimia beberapa grade stainless steel ya. Tadi sebenarnya sedikit saya singgung di depan ya, ini ya. Oke ya, ini terakhir ya beberapa sifat mekanik ya, grade stainless steel ya, berbagai jenis stainless steel ya. Ini ya, seri C4 ini masuk dalam kelompok austenitic ya. Kemudian yang ini adalah martensit ya, yang ini ya 409. Yang ini adalah yang austenitic ya. Ini adalah yield strength, kekuatan dulu, kekuatan tariknya. Ini adalah elongation itu istilahnya elongation itu adalah keuletan ya, keuletannya ya. Kemudian kekerasannya ini hardness ya. Oke, begitu singkat tentang penjelasan
stainless steel. Terima kasih.